Puji Tuhan. Shalom semua saudara. Sekali lagi saya mengundang semuanya saudaraku. Shalom saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini. Dan Tuhan yang berikan kita nafas kesehatan. Puji Tuhan. Buat sidang jemaat yang sudah hadir pada hari ini, luar biasa ya. Sampai bangku tidak ada yang terlihat yang kosong. Biarlah itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan, karena cintanya kita boleh ada di sini untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk datang ke baiknya. Saudara, tidak sia-sia kita datang ke tempat ini beribadah kepada Tuhan. Ada janji yang Tuhan sediakan buat kita orang-orang yang sungguh-sungguh setia dan mencari Dia. Haleluya. Mari saudara, kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Bapa. Oleh karena kebaikan kasih-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan yang besar dalam hidup kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Buat kesehatan, buat kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih buat sidang jemaat-Mu yang boleh hadir pada hari ini. Mereka rindu haus beribadah kepada-Mu Tuhan. Mereka tahu Tuhan, keberadaan mereka ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami boleh ada semua karena kasih-Mu. Mari Tuhan, Kau bawa setiap kami Tuhan. Hati kami mendekat kepadamu Tuhan. Hati kami datang sungguh-sungguh di hadapan-Mu Yesus Tuhan. Bukan karena kami wajib mendatangi setiap minggu beribadah Tuhan, namun karena cinta kami, karena kehausan kami kepadamu. Urabata kasihkan, urabata kasihkan, urabaya sandara. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan. Nantikan Dia dalam hati-Mu. Hadiratnya penuhi setiap kita saat ini. Haleluya, haleluya. Kami akan syukur kami Tuhan. Kami berpuji, hormat bagi-Mu Tuhan. Saudara, kita sering tidak mengerti akan jalan hidup kita. Kita sering tidak tahu bagaimana arah tujuan hidup kita. Kita sering bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa hidupku Tuhan seperti ini? Tuhan tahu apa yang Kau gumulkan. Tuhan tahu apa yang Kau saat ini Kau gumulkan dalam kehidupanmu. Namun Tuhan berkata, tetaplah memandang Dia. Tetaplah pandang Dia, Yesus yang tidak pernah berubah kasih setia. Haleluya.
Sering kami tak mengerti Tuhan jalan-jalan. Terima kasih Yesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, belantara yang gelap, nampak seribu tanya, namun tetap percaya jejakku Tuhan sungguh sempurna. Sering kami tak mengerti Yesus jalan-jalan kami Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, menjadi belantara yang gelap, nampak seribu tanya, namun tetap percaya jejakku Tuhan sungguh sempurna. Biar kami memahami, sayang Kau ingin memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati, bertambah serahkan diri, tetapi karyamu. Jalan-jalan hidup sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakku Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati, menambah serahkan diri, tetapi karyamu. Ajarkan itu ku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati, menambah serahkan diri, tetapi karyamu. Ajarkan Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar puaskan hatiku. Bagimu aku rela sepenuh hati, menambah serahkan diri, tetapi karyamu. Bagimu aku rela sepenuh hati, menambah serahkan diri, tetapi karyamu. Serahkan diri kami, serahkan diri, tetapi karyamu. Serahkan diri, tetapi karyamu. Haleluya. Haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus, bahwa hidup kami selalu dalam penghitungan-Mu. Dan kami memahami Yesus, ajar kami memahami-Mu Tuhan, Kaulah yang tak pernah berubah, Kaulah yang baik,
Tuhan yang menjamin hidup kami. Tuhan yang menjamin hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yesus kami puja. Yesus kami sembah Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Yesus. Kami jauh dari Engkau. Ampuni kami Tuhan. Karena pola pikir kami yang salah. Ini kami, bantu kami Tuhan. Ajar kami memahami-Mu. Ajar kami mengerti-Mu. Yesus Kau cintakan hidup kami. Kau mengasihi kami. Kasih Yesus. Haleluya. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan harimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri tapi karyamu. Ajar kami Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri demi karyamu. Serahkan diri, serahkan diri demi karyamu. Serahkan diri demi karyamu. Bagimu Tuhan, haleluya. Oh, katakan bagimu Tuhan seluruh hidup kami. Seluruh hidup pakailah Tuhan bagi kemuliaan. Genapi seluruh rencana sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Tuhan bagi kemuliaan. Tetapi seluruh rencana sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan, kami Tuhan, kami serahkan sepenuhnya. Tuhan, hidup kami, hidup kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan. Lebih-lebih bagimu Tuhan. Haleluya. Bagimu Tuhan seluruh hidup. Katakan sekali lagi dari hati Tuhan. Diselenggarakan Tuhan, ini kami Tuhan. Tetapi seluruh rencana sampai lebih dari katakan bagimu Tuhan. Oh Yesus, ini hati Tuhan hidup Yesus. Apa hidup kami,
bumi sampai bumi penuh Haleluya, benar Tuhan, sampai bumi ini penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan. Pakai hidup kami Tuhan, bentuk hidup kami seturut kehendak kasih dan karya-Mu Tuhan. Pakai hidup kami bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Sampai bumi ini penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, sungguh baik Engkau Tuhan atas hidup kami. Dan kami mau lebih lagi bersuka cita, meninggikan, memuliakan nama-Mu sebab Engkau layak ditinggikan Yesus Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami orang percaya Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus, dan kami siap bersorak-sorai memuliakan nama-Mu. Semua ini berkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Puji Tuhan saudara, sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita mau terus menerima kemuliaan-Nya dalam hidup kita sampai terima kita sukacita surga itu mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita mau terima sukacita surga dalam kehidupan kita. Yuk kita semua tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Hikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya, lakukan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, terima sukacita kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, ada dalam hatiku, akan semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita sudah nyata penuhiku. Ini lagi, ujian ini kita mau terima sukacita surga. Terima sukacita surga, kekuatanmu, kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam
Cita surga nyata. Haleluya. Amin. Saudara, ini sungguh luar biasa ya. Supaya kita dikatakan kalau udah terima sukacita surga, berarti tidak ada lagi yang semangat, yang loyal, khawatir, masih bimbang. Sebenarnya masih bergumul buat ini, tapi dikatakan kalau udah terima sukacita surga, bangkit semangat, puji dia namanya. Haleluya. Masih semangat, masih bangkit untuk bernyanyi buat Tuhan. Haleluya. Tuhan. Kita mau katakan pujian ini berkata, ini adalah iman bagi orang percaya, yaitu dasar dari yang kuharapkan, bukti dari yang kulihat. Ini adalah jadi apa panduan buat orang kita orang percaya, supaya kita tetap percaya kepada Dia, berdasar iman yang kuat dalam Dia. Yuk kita menaikkan pujian ini. Kita mau katakan di hadapan Tuhan bahwa Dia adalah segalanya dan Dia akan menggenapi janji dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Tinggi nama dipuji Tuhan. Katakan bukti dari segala yang kulihat. Dari segala yang memberikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Sama rohmu ku pasti
sama sorakan, Yesus Rajaku, Rajaku, Rajaku. 3 kali ya. Oke, dengan tepat tangan kanannya. Karena pujian ini berkata, rasa dari segala sesuatu yang kuharapkan. Iman dari bukti dan segala yang tidak pernah kita lihat. Tuhan bilang berkata, percayalah engkau. Dengan segenap hati katakan, Yesus Rajaku, Rajaku, Rajaku. Haleluya. 3 kali kepat tangannya, kita kepat tangan kita. Katakan dari hatimu dengan sungguh-sungguh di hatimu. Imani terjadi penggenapan janji Tuhan. Sama-sama kita katakan. Doa ketiga, 1, 2, 3. Yesus Rajaku, Yesus Rajaku, Yesus Rajaku. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Kita akan memberikan persembahan yang baik untuk kerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelumnya kita menyatukan hati kita dalam doa. Dan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami tahu ya Tuhan, jiwa-jiwa yang haus yang datang ke tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan telah mengantarkan mereka ya Tuhan ke tempat ini ya Tuhan untuk beribadah ya Tuhan bersama-sama ya Tuhan. Kami sudah bersorak-sorai dan memuji nama-Mu Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, pujian kami ya Tuhan Kau terima ya Tuhan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami mau juga memberikan yang terbaik ya Tuhan. Berikan tangan-tangan, berikan berkat kepada tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik kepada-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Dan kita akan berikan persembahan terbaik. Kita dengan pujian ini. Kita mau percaya janji Tuhan sungguh nyata bekerja bagi setiap hidup orang percaya. Sungguh besar setiap-Mu Tuhan. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janji. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib.
Kami percaya di dalam kekuatan segalanya bagi katakan ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Berserah dan diluar untuk kita kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan. Katakan ku berserah. Berserah di dalam kekuatan. Aku berserah di dalam kekuatan. Aku percaya Haleluya, mari kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita mau satukan hati kita, kita mau berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini menjelang siang. Tuhan, kami bersyukur untuk sepanjang minggu ini, untuk pemeliharaanmu, untuk berkat-Mu, untuk pertolongan-Mu yang luar biasa. Sehingga hari ini Tuhan, Kau juga memberikan kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan Engkau di tempat ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau sudah memberkati setiap kami, Engkau sudah melawati setiap kami Tuhan. Dan kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan, mengenal isi hati-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu hari ini kami mau sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-hamba-Mu Tuhan, mengurapi jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu, supaya benih kebenaran firman-Mu ini jatuh di tanah yang paling subur, yaitu hati kami yang terbaik, sehingga ketika kami mendengar firman itu bukan hanya mendengar, tetapi kami bisa melakukannya dan kami bisa merasakan kuasa firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kuduskan, sucikan hamba-Mu ini, layakkan hamba-Mu ini Tuhan, supaya hamba boleh memperkatakan hanya kebenaran firman-Mu yang menguatkan, yang menghibur, yang membangun setiap kami untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom. Haleluya. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Haleluya. Ya. Hari ini saya mengucapkan selamat datang, selamat beribadah buat setiap kita. Dan kayaknya hari ini ada yang baru ini. Kita sambut, boleh bangkit berdiri dan boleh memperkenalkan diri mungkin yang baru datang, biar kita bisa. Silakan. Boleh sebutkan namanya. Ya, tinggal di mana? Iya. Selamat datang Bapak ya. Abang atau ini apa? Bapak? Adek ya, Mas. Oke, Ito, Marito, Marlai lah. Ya, haleluya. Ya, hari ini kita bersyukur kita bisa ada di minggu yang kedua di bulan Agustus ini. Bapak kasih Tuhan, itu semua karena kasih dan berkat Tuhan. Dan hari ini kita mau sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Ya, langsung saja saya ingin mengajak kita untuk membuka firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Matius ya. Matius pasal 21 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-32. Ya, hari ini saya memberi tema khotbah saya yaitu yang terpenting adalah melakukan kehendak Bapa. Ya.
Sekali lagi saya memberikan tema khotbah saya hari ini adalah yang terpenting adalah melakukan kehendak Bapa. Boleh bilang kanan kirinya, yang terpenting ya dalam hidup kita adalah melakukan kehendak Bapa. Haleluya ya. Mari kita baca bersama-sama saja. Ya, mulai ayatnya ke-28. Boleh ya, hitungan ke-1, 2 dan 3 nanti dimulai 1 2 3. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau," tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan menoleh kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak percaya kepadanya." Haleluya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, sekali lagi ya, tema kita hari ini adalah yang terpenting adalah melakukan kehendak Bapa. Ya. Dalam kehidupan orang percaya atau anak-anak Tuhan, ya, kita harus menyadari bahwa di dalam hidup ini sesuatu yang penting dalam hidup kita, yang bernilai, yang bermakna adalah ketika kita bisa melakukan kehendak Bapa kita di sorga, di dalam hidup kita. Amin. Sebab hanya melalui ya kita melakukan kehendak Bapa di sorga, maka kita akan mendapatkan perkenanan dari Tuhan untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah, masuk ke dalam kerajaan sorga yang Tuhan janjikan. Bagi Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini percaya akan adanya sorga dan neraka. Benar Bapak Tuhan? Ya, kita ini orang percaya. Percuma saja kalau kita ke gereja beribadah tapi kita enggak percaya kalau sorga itu ada, neraka itu ada, Bapak Tuhan. Tentunya kalau kita disuruh memilih, mana? Mau pilih yang mana? Mau masuk sorga atau masuk neraka? Ya, hari ini ya, siang hari ini firman-nya agak ngeri-ngeri sedap ya. Karena bicara tentang sorga dan neraka, Saudara. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita berkata, "Pak, saya harus pilih ke sorga, Pak." Sah-sah aja kita memilih. Ya, atau mungkin ada yang bercanda, "Saya mau masuk neraka saja, Pak." Gitu. Ya, silahkan saja, Saudara yang Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya tidak ada satu orang pun yang mau masuk namanya neraka. Karena apa? Kalau di dalam neraka itu Alkitab melukiskan, menggambarkan ya suasana di dalam neraka itu penuh dengan penderitaan, penuh dengan siksaan. Orang hanya bisa menderita sakit ya karena siksaan panasnya api neraka itu pagi, siang, malam, dan itu berlaku secara kekal, berlaku selama-lamanya, bagi Tuhan. Coba bisa bayangkan kita yang hidup di dunia ini, ya, yang tidak hidup di dalam api neraka, yang tidak sepanas di neraka, saudara. Kita masih bisa bilang, aku lagi bete ini, ya, saya nggak mau ke gereja. Saya lagi bete, saya mau jalan-jalan. Kalau ada bilang, aku lagi, apalagi itu ya bahasa sekarang, lagi gabut, ya, bahasa sekarang lagi gabut, saudara. Lagi nggak apa itu gabut? Lagi galau. Gabut, galau, saudara. Artinya kita hidup di dunia ini ya sebenarnya tidak sengeri di neraka aja bilang kita masih bisa galau, bisa gabut, saudara. Yang kita bisa kecewa dan sebagainya. Apalagi kehidupan yang ada di dalam api neraka. Itu nggak tahu, kita bisa bayangkan seperti apa. Kita kesenggol aja, barang yang panas aja kita melepuh aja di sini, aduh rasanya luar biasa. Apalagi tinggal di dalam api neraka secara kekal.
selama-lamanya. Hanya penderitaan, tidak ada kematian di sana. Hanya penderitaan yang dialami. Tetapi kehidupan yang ada di sorga, dilukiskan di dalam Alkitab, itu adalah kehidupan yang sangat penuh dengan damai dan sukacita, saudara. Tidak ada penderitaan di sana, saudara. Tidak ada sesuatu yang membuat manusia menderita. Tidak ada tangis, saudara, di sana. Yang ada hanya sukacita, saudara. Kita nggak bisa bayangkan keadaan seperti itu, saudara. Penuh dengan kebahagiaan. Oleh karena itu, kalau kita ditanya, tentunya kita mau masuk ke dalam sorga. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, jika kita namun dapat masuk kerajaan sorga, saudara, Alkitab menjelaskan hanya akan berlaku bagi orang yang apa? Melakukan kehendak Bapa. Saya mau katakan, orang-orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah adalah orang yang hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Itulah orang-orang yang akan masuk dan menikmati kehidupan kekal bersama Bapa di sorga. Saudara. Oleh karena itu, melakukan kehendak Bapa adalah sesuatu yang sangat penting. Harus menjadi fokus utama di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk melihat satu ayat kebenaran firman Tuhan, untuk menegaskan kembali bahwa melakukan kehendak Allah itu lebih penting dari semuanya, saudara. Ya, kita lihat di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat 23, saudara ya. Saya akan bacakan buat Bapak dan Ibu. Firman Tuhan katakan begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Juga pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga adalah syaratnya kita melakukan kehendak Bapa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah masa anugerah, saya katakan. Kita saat ini ada hidup di masa anugerah. Ya. Artinya ketika kita hidup di masa anugerah ini, Bapak kasih Tuhan, ya ketika kita melakukan dosa, kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, tidak langsung dicomot oleh Tuhan, langsung diberikan hukuman dan langsung dimasukkan ke api neraka, saudara. Ya, di dalam masa anugerah ini kita semua dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk bisa mendengar berita kebenaran, berita Injil, supaya apa? Semua orang yang berdosa ini memiliki kesempatan untuk bisa meresponi kebenaran, untuk meresponi anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, saudara. Tetapi kita perlu tahu, Bapak Yesus Tuhan, bahwa masa anugerah ini tidak akan selama-lamanya berlaku, saudara. Akan masa anugerah ini akan ada masanya di mana masa anugerah ini akan berakhir, akan Tuhan akhiri, dan kita semua akan berjumpa dengan Tuhan dan akan mempertanggungjawabkan semua hal yang kita lakukan di dalam hidup kita. Apakah kita melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa di surga, atau tidak melakukan kehendak Bapa, semua kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, saudara. Jadi di masa anugerah ini, Bapak Yesus Tuhan, kita sebagai orang percaya tidak perlu heran, ya, tidak perlu melihat bahwa orang yang berdosa, orang yang tidak melakukan kehendak Bapa itu, saudara, kok hidupnya seolah-olah baik-baik saja. Kelihatannya orang yang berbuat dosa dan melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, kok hidupnya fine-fine saja. Mungkin kita iri sebagai orang percaya. Ingat, saudara, ini adalah masa anugerah di mana Tuhan masih memberikan kebebasan, memberikan peluang bagi setiap orang untuk melakukan segala sesuatu. Apakah itu melakukan kehendak Bapa atau melakukan kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, Bapak yang kasih Tuhan, hari ini saya mau mengajak kita untuk supaya kita tidak
ada timbul iri hati ketika melihat ada orang yang hidupnya di luar kehendak Tuhan kelihatannya fine-fine saja. Karena masa anugerah itu saya mau katakan akan Tuhan ambil, saudara. Masa anugerah Tuhan itu akan ada masanya berakhir, saudara. Ya, bisa berakhirnya itu ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, atau masa hidup kita ini yang ada di muka bumi ini Tuhan ambil, saudara. Namun perlu kita ingat bahwa masa anugerah itu akan ada saatnya berakhir. Dan ketika masa anugerah berakhir, dikatakan Tuhan baru akan ada terus terang, ya. Dikatakan di sini bahwa baru Tuhan itu akan berterus terang. Ya, dia mengatakan apa? Ketika ada orang yang berseru kepada dia, "Tuhan, bukankah aku?" Ya, "Tuhan, bukankah aku?" Ya. Saya akan bacakan ayat 22 tadi, ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?" Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Ada masanya di mana Tuhan nanti akan berterus terang, saudara. Sekarang ini bisa aja kita berbuat sesuka hati kita dan merasa bahwa kita ini aman-aman saja. Tapi ingat, ada masanya di mana Tuhan perlu berterus terang buat kita. Bagaimana sebenarnya hubungan kita di hadapan Tuhan? Apakah kita dikenal oleh Tuhan atau tidak, saudara? Jadi jangan pernah juga, ya, ini sebab saya sebagai hamba Tuhan melayani, ya fine-fine saja, melayani tapi melakukan dosa. Mungkin kok nggak ada apa-apa, nggak ngefek kok. Saya melayani tapi saya berbuat dosa juga nggak ada efeknya, nggak ada apa-apa dari Tuhan, nggak ada hukuman dan sebagainya, saudara. Tapi ada masanya, saudara. Ada masanya di mana Tuhan nanti akan berterus terang. Ya, jadi apa yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan di dalam hidup kita dan kita merasa itu fine-fine saja, baik-baik saja, jangan bersenang hati, saudara. Jangan pernah bersenang hati dulu, karena ada masanya Tuhan nanti akan berterus terang. Oleh karena itu, kita yang mengetahui kebenaran firman Tuhan ini, hendaknya memeriksa, mengevaluasi hidup kita supaya kita boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Nah, di dalam hal melakukan kehendak Bapa ini, kita bisa melihat, ya, pribadi Yesus. Kita bisa meneladani dan mempelajari apa yang Yesus perbuat di dalam kehidupannya, saudara. Ya, kalau kita melihat di dalam Matius pasal 4, itu kita akan melihat di sana Yesus ketika dia dicobai oleh iblis, ya, setelah 40 hari 40 malam dia dicobai oleh Tuhan, dicobai oleh iblis, saudara yang kasih Tuhan. Ya, untuk apa dicobai? Untuk apa? Sebenarnya Yesus itu dicobai supaya Yesus melakukan kehendaknya sendiri. Ya, iblis coba mempengaruhi Yesus supaya dia melakukan kehendaknya sendiri, bukan melakukan kehendak Bapanya yang di sorga, saudara. Yaitu dengan apa? Dengan melakukan beberapa hal. Yang pertama, iblis coba untuk apa? Memerintahkan Yesus untuk membuat batu-batu menjadi roti. Ya, itu cobaan yang pertama. Yang kedua, Yesus diperintahkan oleh iblis untuk apa? Untuk menjatuhkan diri dari atas bait Allah, saudara. Dan yang ketiga, Yesus diperintahkan untuk menyembah iblis supaya bisa apa? Bisa memperoleh kerajaan dunia dan segala kemegahannya. Tetapi kita melihat bahwa Yesus tidak mau meresponi godaan itu semuanya. Tidak mau mengikuti godaan iblis itu. Karena dia tahu ketika dia melakukan itu semua, dia bukan melakukan kehendak Bapa, tapi melakukan kehendaknya sendiri, saudara. Yesus mengabaikan itu semua, saudara. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Apakah bagi Yesus, menjadikan batu itu menjadi roti adalah sesuatu yang sulit? Saya yakin tidak. Hal itu tidak sulit bagi Yesus. Apakah Yesus menjatuhkan dirinya dari bumbungan bait Allah itu ada sesuatu yang sulit? Tidak, saudara. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan
Yesus karena apa? Yesus tahu bahwa ketika dia mau melakukan apa yang diinginkan oleh iblis, dia bukan melakukan kehendak Bapa, tapi melakukan kehendaknya sendiri dan melakukan tentunya kehendaknya iblis. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Nah, di dalam hidup kita sebagai orang percaya, kadangkala atau bahkan sering kita kehilangan fokus kita untuk melakukan kehendak Allah. Karena apa? Karena kita mendengar dan mau melakukan apa yang ditawarkan oleh iblis itu. Ya, kita lihat pencobaan yang pertama. Yesus diperintahkan untuk menjadikan batu menjadikan roti, saudara. Ini berbicara tentang ujian, ya, kepada Yesus juga kepada kita untuk melakukan apa? Untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, untuk melakukan hal-hal yang spektakuler dalam hidup kita. Tetapi tujuannya bukan untuk memuliakan Tuhan. Tujuannya hanya untuk meninggikan diri sendiri, saudara. Untuk mencari nama, saudara. Untuk mencari popularitas buat diri kita sendiri. Supaya kita dikagumi dan sebagainya. Kita kehilangan fokus, saudara. Ya, di dalam hidup kita ada banyak, ya, dari umat-umat Tuhan, dari anak-anak Tuhan yang kehilangan fokus untuk melakukan kehendak Allah. Karena apa? Karena tertantang untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Supaya apa? Supaya dipuji-puji orang, supaya dikagumi orang. Bukan lagi dia memperhatikan, ya, bukan lagi memperhatikan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidupnya. Saudara yang kasih Tuhan, melakukan sesuatu yang spektakuler, yang luar biasa di dalam hidup kita, itu bukan sesuatu yang salah, saudara. Tetapi kalau muaranya, kalau fokusnya, kalau tujuannya hanya berpusat pada diri kita sendiri, bukan kepada Tuhan, itu menjadi masalah. Karena di dalamnya tidak ada kehendak Allah yang kita lakukan dalam hidup kita. Kita boleh terkenal, saudara. Kita boleh berhasil. Kita boleh menentukan target-target yang luar biasa di dalam hidup kita untuk kita capai. Tetapi menjadi pertanyaannya, adakah nama Tuhan dipermuliakan di sana? Saudara yang kasih Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang kita capai, segala sesuatu yang kita mau raih, seharusnya kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Dan akhir dari semua pencapaian itu harus nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Bapak yang dikasihi Tuhan. Demikian pula ada banyak anak-anak Tuhan yang kehilangan fokus, saudara. Sehingga dia bisa mengorbankan banyak hal di dalam hidupnya. Mengorbankan persekutuannya dengan Tuhan. Mengorbankan keluarganya. Mengorbankan bahkan nyawanya sendiri untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya. Tuhan Yesus kan disuruh menjatuhkan dirinya dari atas gunungan. Ini bicara tentang apa? Seseorang mau mengorbankan segala-galanya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, bahkan nyawanya sendiri. Tetapi di dalam hidupnya tidak ada ya nama Tuhan dipermuliakan. Itu bisa, saudara. Orang bekerja pagi sampai malam, ya, mengabaikan persekutuan dengan Tuhan. Ya, orang yang berbisnis, berusaha, melakukan berbagai macam cara dan sebagainya. Sekalipun cara-cara itu tidak berkenan kepada Tuhan, terus diterobos. Itu bicara tentang ujian yang kedua itu, saudara. Dan yang ketiga, saudara, ada banyak orang yang kehilangan fokus untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Kenapa? Karena tadi sampai melibatkan penyembahan berhala. Melibatkan kuasa-kuasa kegelapan. Ada orang yang pengen untung dalam bisnis, dalam usahanya, semua dibuat lancar. Melibatkan kuasa-kuasa kegelapan. Ya, sehingga orang-orang tersebut rela untuk menyembah, rela untuk mengabdi kepada iblis, saudara. Tapi Yesus tidak mau, saudara. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Buat Yesus tidak ada hal yang sulit untuk melakukan apa yang diminta oleh iblis. Tetapi Yesus tidak pernah mau, saudara, mengikuti tawaran iblis. Yesus tidak mau mengikuti untuk melakukan kehendak iblis, saudara. Dengan kuasanya, ya. Apa buktinya bahwa bagi Yesus itu semuanya tidak ada yang sulit, ya. Di dalam pelayanannya Yesus sudah membuktikan, saudara. Ada banyak mujizat yang dibuat oleh karena kuasanya.
Yesus pernah memberi makan 5.000 orang hanya dengan menggunakan 5 roti dan 2 ikan, bahkan masih sisa 12 bakul. Yesus pernah juga membuat air yang tawar menjadi anggur yang manis, anggur yang terbaik di sebuah pesta di Kana, saudara. Hal itu tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Yesus pernah berjalan di atas air, saudara. Yesus pernah membangkitkan orang yang sudah 4 hari terbaring, terbujur kaku. Tuhan Yesus bisa bangkitkan. Itu membuktikan apa? Bahwa tantangan iblis ini tidak ada yang sulit untuk dilakukan Yesus. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Selain kasih Tuhan. Tapi sekali lagi tidak ada sesuatu yang tidak kompromi, ya. Yesus tidak mau berkompromi dengan iblis, saudara. Dan hari ini kita mau kembali ke teks ayat Alkitab yang kita baca tadi, Bapak Ibu sekalian. Ya, di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Oh, ya. Matius pasal 21 ayat 28. Ini bicara tentang kehendak Bapa. Ini di sini di perumpamaan ada sebuah analogi, gambaran, saudara. Di sini menggambarkan tentang ya orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah, saudara, ya. Di sini dikatakan ada seorang bapa, dia punya 2 orang anak, saudara, ya. Dan bapak ini punya kebun anggur, saudara. Dan bapak ini pergi ke anak yang pertama dan meminta supaya anak yang pertama itu pergi mengerjakan ya kebun anggur yang dimiliki oleh bapaknya. Dan ketika dia meminta hal itu kepada anaknya, apa jawaban anaknya yang pertama? Dia bilang, "Iya, Bapak." Ya. Dia akan melakukan, dia akan pergi ya untuk melakukan perintah bapaknya. Tapi ketika bapaknya itu pergi meninggalkan dia, apa yang dilakukan anak yang pertama? Dia nggak beranjak, saudara. Dia tidak melakukan, dia nggak berbuat sesuai dengan apa yang dikatakan, saudara. Dia di depan bapaknya bilang, "Ya Bapak, saya mau pergi dan mengolah kebun anggur itu untuk Bapak." Tapi apa yang terjadi? Anak ini tidak melakukan apa-apa, saudara. Dan karena anaknya 2, saudara, ya, bapak ini juga sama. Dia datang ke anak yang kedua, saudara, dan mengucapkan dan mengatakan hal yang sama kepada anaknya yang kedua. Supaya apa? Supaya anak ini pergi ke kebun anggur dan mengelola kebun anggur itu supaya bisa menghasilkan anggur dan bisa dipanen, saudara. Tetapi anak yang kedua ini dia bilang, "Enggak, Bapak." Ya kan? Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang pemberontakan, saudara. Ini bicara tentang ketidaktaatan. Anak yang kedua ini tidak taat. Anak yang kedua ini pemberontak, saudara. Ya, ketika dia dengar perintah bapaknya, dia langsung menolak, dia langsung tidak mau, saudara, untuk melakukan. Tetapi ayat Alkitab mengatakan ketika bapaknya pergi, dia renungkan kembali. Apa yang diucapkan itu telah menyakiti hati bapaknya, saudara. Dan dia secara diam-diam pergi melakukan perintah bapaknya. Nah, di situ dikatakan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang mengikutinya, kira-kira siapa di antara kedua anak ini yang melakukan kehendak bapaknya? Dan orang menjawab, anak yang keberapa? Yang kedua. Dan orang yang kedua ini diumpamakan adalah para pemungut cukai. Ya, sedangkan orang yang pertama ini bisa digambarkan juga pada waktu itu memang orang Farisi, orang Saduki, para imam-imam, mereka berjubah keagamaan, saudara. Mereka tahu tentang agama, tahu tentang perintah Tuhan, tetapi tidak melakukan. Ini menggambarkan orang-orang yang secara lahiriah mereka sepertinya beribadah kepada Tuhan, mengetahui banyak perintah Tuhan, tapi tidak melakukannya, saudara. Sedangkan anak yang kedua ini adalah digambarkan golongan orang-orang orang yang berdosa, para pemungut cukai. Ya, pada waktu itu pemungut cukai adalah orang yang dianggap paling berdosa. Karena apa? Karena dianggap paling korup, saudara. Dia menjadi kaki tangannya pemerintah Roma, saudara, untuk
mengkolek, untuk mengumpulkan pajak, saudara. Ya, tetapi ketika menagih pajak itu dilakukan dengan kekerasan, dengan intimidasi, dengan apa? Digelembungkan, saudara, untuk kepentingan diri sendiri, sehingga pemungut cukai dikenal sebagai orang yang sangat berdosa. Dan dikatakan juga wanita sundal, saudara. Wanita nakal, saudara. Ini anak orang-orang, gambaran orang yang memberontak, orang yang berdosa kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ternyata orang-orang yang berdosa inilah, ya, orang-orang yang tidak layak inilah, orang-orang yang mungkin gak berjubah agama ini, yang gak tahu ayat-ayat Alkitab. Tetapi ketika mendengar kebenaran itu, meresponi, saudara, meresponi. Di situ dikatakan kan ayat 33 ya, 32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Yohanes ini ya berbicara tentang seorang hamba Tuhan. Yohanes bicara tentang seorang utusan Tuhan, saudara, yang memberitakan, yang mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan kepada semua orang, saudara. Tapi ingat, saudara, di sini dikatakan ketika Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran, yang memberikan respon yang positif, yang baik, itu adalah orang-orang pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal. Artinya ketika firman dibentangkan, itu ketika mereka dijamah hatinya, ya, mereka ditemplak dosanya, dia segera menyadari akan dosanya dan mau bertobat, saudara. Yang inilah yang Tuhan inginkan. Inilah orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukankah Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, jangan kita menjadi orang Kristen setiap hari Minggu beribadah. Setiap kita menjadi seorang hamba Tuhan sebagai pelayan Tuhan. Setiap hari kita melayani Tuhan. Tetapi kita disalib sama para pemungut cukai, para orang-orang yang berdosa, yang bertobat, saudara. Saya mau katakan sekali lagi, orang yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang yang mau melakukan kehendak Bapa. Amin. Contohnya di dalam Alkitab, pemungut cukai yang bertobat yang Tuhan jamah adalah Sakius. Sakius seorang kepala pemungut cukai, orang yang paling berdosa. Bukan hanya berdosa, tapi orang yang paling berdosa, karena dia kepalanya, saudara, ya, yang mengepalai orang yang berdosa, dia paling berdosa. Tetapi ketika Yesus hadir dalam hidupnya, ketika kebenaran dibentangkan dalam hidupnya, dia membuka hatinya, dan dia menyadari bahwa aku ini orang berdosa, saya perlu bertobat. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dia menyatakan pertobatan dalam hidupnya. Dan pertobatan itu, Bapak Ibu Tuhan, memerlukan harga yang perlu dibayar. Jangan berpikir bahwa kita bertobat tidak ada harga yang dibayar. Ada, Bapak Ibu Tuhan. Ya. Yang dilakukan oleh Sakius ketika dia bertobat apa? Dia mengambil satu komitmen, saya akan jual separuh dari hartaku. Aku akan berikan separuh dari hartaku kepada orang miskin. Oh. Perubahan terjadi, saudara. Pertobatan itu lebih bicara tentang perubahan hidup, saudara. Metanoia itu perubahan, saudara. Ya, kita menjadi orang Kristen harus mengalami satu perubahan di dalam hidup kita. Paradigma kita diubah. Ketika paradigma kita diubah, hidup kita, perilaku kita juga akan diubahkan oleh Tuhan. Ini yang paling penting, saudara. Sakius adalah orang yang sangat kejam. Orang yang terkenal dengan apa? Dengan hati yang tidak kenal belas kasihan. Tetapi ketika dia dengar firman Tuhan, ketika dia dengar kebenaran di dalam hidupnya, apa yang terjadi, saudara? Hati yang keras itu, hati yang tidak tahu belas kasihan itu menjadi penuh dengan belas kasihan. Sehingga dia apa? Dia peduli dengan orang-orang miskin yang tadinya cuek, saudara. Mungkin dulunya dia punya falsafah atau slogan, cuek is the best, gitu kan? Yang nggak peduli sama orang itu paling hebat, saudara.
Tapi ketika dia dijamah oleh Tuhan, Yesus ada di dalam hidupnya, hatinya diubah, saudara. Hatinya yang kejam, hatinya yang tidak kenal belas kasihan itu menjadi penuh dengan belas kasihan. Nah, itu sebuah pertobatan, saudara. Ya, bukan hanya sampai di situ. Ya, Sakius mau bayar harga lebih dan lebih lagi. Dia katakan, aku akan bayar 4 kali lipat bagi orang yang pernah aku peras, saudara. Itu bukan hal yang mudah, saudara. Itu bukan pekerjaan yang mudah bagi orang mengorbankan harta yang begitu banyak, saudara. Ya, untuk sebuah pertobatan. Mungkin orang udah bilang ini Sakius udah otaknya udah miring ini. Ya kan udah stres ini, dia jual-jual hartanya ya diberikan kepada orang lain. Tapi itulah, saudara, ada satu perubahan yang benar-benar bisa dilihat dan bisa dirasakan ketika kita hidup melakukan kehendak Bapa. Amin. Dikatakan ketika Sakius bertobat, dikatakan Yesus, keselamatan terjadi atas keluarga ini, atas rumah ini, saudara. Demikian pula perempuan sundal. Ada banyak perempuan-perempuan nakal, ya, yang kedapatan berzina. Dia diampuni oleh Tuhan dan mereka juga meninggalkan dosanya dan mereka mengikut Yesus, mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Haleluya. Oleh karena itu, siang hari ini, saudara yang kasih Tuhan, saya mau tekankan bagi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan kehilangan fokus dalam hidup kita. Kita punya fokus yang utama, yaitu melakukan kehendak Bapa di dalam hidup kita. Amin. Bukan kehendak kita, saudara. Saya yakin dan percaya ketika kita mengutamakan kehendak Bapa di dalam hidup kita, maka berkat-berkat Tuhan akan mengalir. Jangan pernah khawatir, saudara, akan pemeliharaan Tuhan, akan berkat Tuhan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mau mengandalkan Tuhan. Jadilah seperti Yesus yang mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Ini menjadi orang Kristen, Bapak yang kasih Tuhan. Memang setiap hari kita harus pikul salib, saudara. Ya, kita harus menyangkal diri kita dan mengikut Yesus. Itu yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini, menjelang siang hari ini kita jadilah umat yang selalu mengutamakan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin rasanya secara manusia tidak enak, saudara. Tetapi tidak mungkin kita tidak melakukan kehendak Bapa. Kalau kita mau mendapatkan perkenanan kepada Tuhan, kita harus mencari dan melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, hidup ini adalah kesempatan. Oleh karena itu, masa anugerah ini, Bapak yang kasih Tuhan, yang kita nggak tahu sampai kapan Tuhan berikan buat kita. Jangan sampai kita sia-siakan, sehingga ketika Tuhan kita berjumpa dengan Tuhan baru berterus terang, aku nggak kenal kamu siapa? Kamu nggak di sini, kamu di sana, saudara. Ya, oleh karena itu, pergunakan kesempatan ini, saudara. Ya, mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan sebuah pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi katakan, hidup ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku
nanti tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami menyadari bahwa kami hidup di dalam masa anugerah, masa kasih karunia, di mana Tuhan memberikan kebebasan buat kami, Tuhan, untuk datang kepadamu, Tuhan, untuk mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, melalui kebenaran firman-Mu ini, biarlah kami sungguh-sungguh meresponi kebenaran firman-Mu, bahwa hanya orang yang melakukan kehendak Bapa, dialah yang akan Engkau izinkan masuk dalam kerajaan sorga yang Tuhan sediakan dalam hidup ini. Kami Tuhan, mau di masa anugerah ini kami gunakan waktu ini Tuhan untuk meresponi panggilan-Mu, yaitu melakukan kehendak Bapa dalam hidup kami. Karena dengan melakukan kehendak Bapa, kami mendapatkan perkenanan dari Tuhan untuk bisa memasuki kerajaan sorga yang Tuhan janjikan bagi setiap kami. Tuhan, ampuni kalau selama ini kami membiarkan masa anugerah berlalu begitu saja Tuhan. Kami nyaman dengan hidup dalam dosa. Kami nyaman dengan hidup dalam pemberontakan kepada Tuhan. Tetapi hari ini firman-Mu mengingatkan kami dengan tegas Tuhan, bahwa masa anugerah itu bisa berakhir Tuhan. Dan kapan berakhirnya kami tidak tahu Tuhan, masa anugerah yang Tuhan berikan. Dan kami mau gunakan masa anugerah ini untuk meresponi kebenaran firman-Mu ketika kami suatu saat berhadapan dengan Engkau Tuhan. Dan Engkau berkata kepada kami bahwa Engkau mengenal kami. Bukan Engkau berkata Engkau tidak mengenal kami. Tuhan, ampuni segala dosa kami Tuhan. Kami mau bertobat dari kejahatan kami. Kami mau bertobat dari segala dosa kami. Kami mau bertobat dengan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Kami mau mengutamakan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami yakin dan percaya di dalam ketaatan, di dalam melakukan kehendak Bapa, ada berkat-berkat, ada janji-janji yang indah yang Tuhan akan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam setiap hati kami untuk kembali mengingatkan kami akan begitu berharganya masa anugerah yang Tuhan berikan ini. Tetapi masa yang anugerah yang Tuhan berikan ini bukan untuk kami gunakan untuk melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi untuk melakukan banyak hal yang Tuhan berkenan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Firman Tuhan siang hari ini. Kita diberkati semuanya. Kita bersyukur buat setiap kita yang hadir di tempat ini. Satu hal kita percaya bahwa kita bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan, ya, tetapi kita melakukan kehendak Tuhan. Karena dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Artinya begini, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, kita tidak cukup percaya kepada Tuhan. Setan pun percaya bahkan sampai gemetar. Mungkin kita nggak sampai gemetar percaya kepada Tuhan, biasa aja. Tapi satu hal kita belajar bahwa apa? Dalam kehidupan kita bukan hanya cukup sampai dipercaya, tapi kita melakukan kehendak Bapa. Amin. Iya, lakukan kehendak Bapa selagi masih ada kesempatan. Artinya ada waktunya tidak ada kesempatan. Artinya ada waktunya Tuhan tidak berkenan dengan keberadaan kita. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan luar biasa ya, untuk firman Tuhannya memang tidak ada yang bisa kita sombongkan.
Ya hanya Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih untuk Bapak Gembala, untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan biarlah kita semuanya menjadi pelaku yang setia dengan kebenaran firman Tuhan. Baik, terima kasih untuk semua tim yang sudah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati, luar biasa pelayanan kalian. Biar Tuhan yang memberkati. Baik Bapak Ibu yang dikasih dengan Tuhan, dengan penuh sukacita kami menyambut untuk itu terkasih yang boleh hadir bersama-sama kita di ibadah siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan kami rindu ini bukan pertemuan yang pertama dan yang terakhir ya Tok, tapi kita boleh sama-sama ke depannya lagi untuk sama-sama boleh beribadah. Terima kasih, selamat datang di GBI Lewi Karanganyar. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan sepanjang minggu ini ada Rabu Ceria, Bapak Ibu, kemudian ada Kamis ada Kul, kemudian Jumat ada Kul juga, dan Sabtu ada JC dan Kul. Kemudian janji iman renovasi sampai hari ini ada 5.450.000, dana yang masuk 5.300.000 dan sudah beberapa yang sudah dipergunakan. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk konseling, baptisan dan penyerahan anak dapat menghubungi gembala di tempat ini. Yang berulang tahun di bulan Agustus 2023 masih ada Bapak H. Pandiangan tanggal 22 Agustus, kemudian ada Opung Tere cowok itu tanggal 23 Agustus, dan nanti tanggal 26 Agustus hari Sabtu itu ada ucapan syukur, masih minggu depan ya, ucapan syukur dari keluarga Opung Tere untuk ulang tahun Opung. Kemudian Bapak Ibu dikasihi Tuhan, terus kita berdoa untuk rumah yang ada di Blok E supaya kita Tuhan berkati, kita boleh merenovasi. Saya kemarin ke sana dengan Pak Im, saya agak penasaran juga sudah sampai di mana, dan memang Pak Gembala sudah berusaha semampunya, sudah berapa yang dibobol ya. Kita terus berdoa supaya tempat itu Tuhan berikan untuk kita, supaya kita boleh merenovasinya, dan kita percaya yang terbaik yang Tuhan akan berikan untuk jemaat di tempat ini asal kita setia kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan berikan persembahan Natal kita angkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, selagi kita masih punya kesempatan untuk memberikan kepada Tuhan waktu kita, uang kita, tenaga kita, pikiran kita, berikan untuk Tuhan. Karena ada suatu saat nanti kau tidak bisa memberikan apapun untuk Tuhan, karena semuanya sudah berlalu dalam hidup kita. Katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkatakan, oh Tuhan pakailah. Oh Tuhan pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, ini sudah jadi berat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Puji dan syukur Bapa, kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus di siang hari yang indah ini Bapa. Atas segala kebaikan-Mu Bapa,
segala kemurahan Bapa, bisa kami berkumpul tempat ini Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa atas segala kesempatan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirlah Tuhan Yesus tengah-tengah kami, hadirlah Tuhan Yesus dalam ibadah kami percaya Engkau hadir ya Bapa. Tuhan Yesus Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Pengasih, Maha Penyayang. Engkaulah Tuhan kekuatan kami, Engkaulah Tuhan pengharapan kami, Engkaulah Tuhan gunung batu kami. Hanya kepadamu Tuhan kami berseru dan berserah, karena kami percaya Bapa, Engkau Allah Bapa yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Pengasih, Maha Penyayang. Engkau Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Semoga Tuhan menjadi rema dan renungan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa, dan bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus pelayanan hamba-Mu ini. Berkati Tuhan Yesus rumah tangga hamba-Mu ini. Berkati Tuhan Yesus keluar masuk hamba-Mu ini. Apapun Tuhan Yesus yang menjadi kerinduan hamba-Mu ini, Engkau berkati Bapa. Ikut campur tangan dalam kehidupannya ya Bapa. Tuhan Yesus Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Pengasih, Maha Penyayang. Begitu juga Tuhan istri dan anak-anaknya Engkau berkati Bapa. Engkau jadikan Tuhan keluarga hamba-Mu menjadi keluarga yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan jadikanlah Tuhan Bapak Gembala kami ini menjadi saluran berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Apa yang dibutuhkan Bapak Gembala kami ini Bapa, Engkaulah Tuhan Yesus menyediakannya sesuai dengan kehendak-Mu ya Pak. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan, kami juga berdoa sahabat Bapak kepada jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini sekarang. Engkau tahu Tuhan, jemaat-Mu ini Bapak. Engkau tahu Tuhan, mereka datang ke sini karena mereka harus akan Engkau ya Bapak. Dan mereka Tuhan, kami percaya Bapak, Engkau hadir di tengah kami. Dan semoga Tuhan Yesus hadir mereka Bapak untuk mendengar firman-Mu tidak sia-sia. Dan mereka menjadi lebih kuat Bapak dalam melakukannya dalam melakukannya kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Pengasih, Maha Penyayang. Engkau tinggal Tuhan keberadaan para jemaat ini. Apakah Tuhan Yesus pergumulan para jemaat ini dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan. Engkau Tuhan Yesus berikan kekuatan kepada kami, agar kami kuat Tuhan Yesus dalam menghadapi kehidupan ini. Kami mohon kepada Bapa, kami mohon kepada jemaat-Mu Bapak, sidang jemaat ini Engkau berkati selalu Bapak. Engkau berikan Tuhan kesehatan umur panjang. Engkau berkati Tuhan seluruh kehidupan rumah tangga kami. Engkau berkati Bapak suami kami, Engkau berkati Tuhan istri kami, Engkau berkati Tuhan anak-anak kami. Tuhan Yesus Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Pengasih, Maha Penyayang. Seluruh Tuhan keberadaan jemaat-Mu ini dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan. Hadirlah selalu Tuhan Yesus menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Pengasih, Maha Penyayang. Kami juga Tuhan mengangkat doa syafaat kami bagi orang tua kami Tuhan yang hadir di tempat ini maupun yang tidak bersama kami Tuhan, dimanapun mereka berada Bapak. Engkaulah Tuhan selalu menjaga dan melindunginya. Engkaulah Tuhan Yesus yang berkati masa tua orang tua kami. Engkaulah Tuhan Yesus yang menjaga mereka selalu. Engkaulah Tuhan Yesus yang berkati apa yang dibutuhkan orang tua kami ini Bapak. Engkaulah Tuhan Yesus memberikannya sesuai kehendak-Mu Bapak. Berikan umur panjang, kekuatan dan kesabaran di Bapak dalam menghadapi anak-anak, juga dalam menghadapi orang-orang sekelilingnya. Engkaulah Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada orang tua kami. Urapi mereka selalu Tuhan Yesus dengan para mereka kudus-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan mengangkat doa syafaat kami kepada di siang hari yang indah ini kepada negara dan bangsa kami Bapak. Engkau berkati Bapak negara dan bangsa kami. Engkau berkati Tuhan Yesus kekayaan negara kami. Engkau berkati Bapak negara kami dari Sabang sampai Merauke. Engkau berikan Tuhan Yesus kedamaian dalam negara kami. Segala perpecahan kami tolak ya Bapak. Segala mara bahaya kami tolak ya Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan Yesus yang hadir menjaga dan melindungi negara kami ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Pengasih, Maha Penyayang. Kami juga Tuhan mengangkat doa syafaat kami pada pemimpin negara kami. Pemimpin negara kami Engkau berkati Bapak. Engkau berkati Tuhan Yesus mulai dari pemerintahan pusat sampai ke daerah. Hadirlah Tuhan Yesus di tengah-tengah pemimpin negara kami ini, agar semua Tuhan program-program rencananya bisa terlaksana dengan baik Bapak sesudah kehendak-Mu. Engkau berkati Bapak semua pelayan. Engkau berkati Tuhan semua para pemimpin bangsa kami ini. Hadirlah Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Engkau yang Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Ajari mereka Bapak agar seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Tuhan yang Maha Baik, Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pada tahun 2024 nanti Bapak, tinggalkan Tuhan kami akan melakukan pemilihan umum. Siapapun presiden kami nanti, kami percaya Bapak,
Presiden yang kau pilih untuk negara kami, yang membawa negara kami menjadi lebih baik, menjadi lebih maju. Kami percaya Bapa, segala mara bahaya kami tolak. Engkau Tuhan Yesus memberikan perdamaian dalam negara kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang pengasih, maha penyayang. Kami juga Tuhan mengangkat dosa kami pada pemimpin gereja kami Bapa, pemimpin gereja kami dari yang pusat sampai ke daerah Bapa. Hadirlah Tuhan Yesus pada di hati para pemimpin gereja kami ini. Engkau berkati Bapak pelayanannya. Ajari mereka Bapak, tuntun mereka Bapak, agar mereka bisa menguatkan kekristenan kami Bapak. Agar kami lebih percaya Bapak, bahwa Engkau Allah Bapak yang berdoa atas kehidupan kami. Berkati Tuhan pelayanan para pemimpin kami, para pemimpin gereja kami ini. Engkau berkati Tuhan Yesus, apa yang menjadi kerinduannya. Engkau berkati Tuhan rumah tangganya. Engkau berkati Tuhan seluruh aspek kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengangkat dosa kami Bapak. Pada para gembala kami Tuhan di tempat ini. Engkau tahu Tuhan, Bapak gembala kami sama Ibu gembala kami sudah 17 tahun Tuhan sudah menikahi rumah tangga. Kami percaya Bapak, duka-duka yang menjalani hamba-Mu ini Tuhan, Bapak gembala kami sama gembala kami ini, kami percaya mereka bisa lewati karena Engkau hadir tengah-tengah mereka. Engkau berkati Bapak gembala kami ini, sama Ibu gembala kami beserta keluarga dan anak-anaknya Bapak. Apapun Tuhan yang menjadi kerinduan Bapak gembala kami ini dan Ibu gembala kami serta keluarga, Engkaulah Tuhan Yesus mewujudkannya. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah mereka. Engkaulah Tuhan Yesus memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan sejahtera, hikmah, pengetahuan kepada Bapak gembala kami serta keluarga ya Bapak. Engkau juga bungkus mereka Bapak, kemana pun melangkah dan kemana pun mereka pergi. Engkaulah Tuhan Yesus menjaga dan melindungi mereka. Engkaulah Tuhan Yesus memberikan terbaik dalam kehidupan mereka. Hadirlah selalu Tuhan Yesus tengah-tengah mereka. Keluar masuk mereka Engkau berkati Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang pengasih, maha penyayang. Tuhan yang maha baik, hanya Engkaulah Tuhan pengharapan kami, kekuatan kami hanya Engkau Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami berseru karena kami percaya Engkau Allah Bapa yang maha kuasa yang selalu hadir menjaga melindungi kami, yang akan selalu memberikan pertolongan kepada kami. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan sekarang ini masa-masa sukar, masa sulit. Kami percaya Tuhan, kami bisa melewati itu Tuhan, karena kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan, memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kami. Terima kasih Bapak atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala pertolongan yang begitu indah dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapak, ini semua bukan karena adalah kuat kami, karena kami percaya Bapak, karena Engkau hadir tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang pengasih. Tuhan, Engkau tataplah Tuhan, Engkau pilihlah Tuhan sidang jemaat-Mu yang tempat ini. Dimanapun kami berada, Pak, Engkau selalu menjaga melindungi kami. Engkau berkati segala usaha dan pekerjaan kami, Bapak. Pulihkan perekonomian kami, Bapak. Pulihkan kesehatan kami, Bapak. Pulihkan semangat kami, Tuhan Yesus, untuk memuji dan muliakan nama-Mu, serta untuk pulihkan kesehatan kekuatan kami serta semangat kami dalam menjalani kehidupan ini, Bapak. Kami percaya Engkau Allah Bapa yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati seluruh aspek kehidupan kami, Bapak. Apapun Tuhan Yesus yang menjadi pergumulan kami, dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan semuanya. Apapun Tuhan Yesus yang dibutuhkan para sidang jemaatku ini, Engkaulah Tuhan Yesus yang menyediakannya, Engkaulah Tuhan Yesus memberikannya. Tolong dan bantu kami Tuhan, bantu kami Tuhan dan kuatkan kami, karena kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan, kepadamu Tuhan kami serah kehidupan kami, Engkaulah Tuhan Yesus mengendalikan kehidupan kami, apapun kami yang kami lakukan Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang pengasih, maha penyayang. Kami juga Tuhan mengangkat doa sempat kami pada diakan dan pekerja Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau pilihlah Tuhan, Engkau tataplah Tuhan para diakan dan pengerja tempat ini. Berikan kami Tuhan kesehatan, berikan kami Tuhan kesehatan dalam mengembangkan, menumbuh kembangkan gereja kami ini, dalam melayani dan serta dalam melayani Engkau Bapa. Berikan kami kesehatan, agar kami sehati seia Bapa untuk memajukan gereja kami ini, untuk mengembangkan gereja kami ini Bapa. Hadir selalu Tuhan di tengah-tengah pelayanan kami. Berkati Bapa pelayanan kami ini. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan, hanya Engkau Tuhan pertolongan kami. Karena kami percaya Bapa, Engkau Allah Bapa yang baik, Engkau Allah Bapa yang maha pengasih, Engkau Allah Bapa penyayang, selalu menolong kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang pengasih, maha penyayang. Engkau tahu juga Tuhan, kami sudah menemukan tempat ibadah. Dan terima kasih bagimu Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikannya. Dan Engkau tahu Tuhan, rumah ibadah yang kami mau tempati Bapak perlu dana ya Bapak.
Kami mohon kepadamu Tuhan, apapun Tuhan yang butuhkan untuk merenovasi gereja kami, tempat ibadah kami ini Bapa. Engkau Allah Tuhan Yesus membantu kami agar semuanya bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan kehendak Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau Allah Bapa Maha Penolong. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus, Engkau Allah Maha Pemberi, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Pengasih, Maha Penyayang. Engkau tahu Tuhan, kami anak-anakmu ini Tuhan Yesus, anak yang lemah, anak yang penuh dosa. Kami percaya Bapa, Engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih, ampuni kami Bapa. Berikan kami kekuatan dari Engkau Tuhan Yesus. Layakkan Tuhan kami hidup untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni segala dosa-dosa kami Bapa. Ampuni segala pelanggaran kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang berdaulat atas kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan doa dan doa syafaat kami ke dalam pernyataan-Mu. Engkau adalah Tuhan Yesus yang mendengarkannya. Engkau adalah Tuhan Yesus yang mengabulkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Maka kita mengangkat doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua kita bangkit berdiri. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan, dan ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan sebentar lagi kami akan pulang, meninggalkan ruangan ini Tuhan, menuju ke rumah kami masing-masing, juga menuju kepada aktivitas dan pekerjaan kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai dan melindungi setiap langkah kehidupan kami. Tuhan selalu memberkati apa yang kami kerjakan, kami usahakan Tuhan. Tuhan buat berhasil. Segala kuasa-kuasa kegelapan, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang sempurna melimpah-limpah dalam hidup kami. Dan di akhir ibadah ini kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, pertolongan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.